Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Salim Majid dari Fakultas Teknik Informatika dengan NIM belakang 076. Di sini saya ingin melakukan sebuah live code tentang soal 3 yang diberikan. Pertama-tama soal pertama diberikan sebuah list angka bilangan bulat. Tugas adalah membuat array baru berisi string angka ke i dengan berdasarkan di berikut menggunakan list comparison. Contohnya gini, apabila list itu dua atau genap atau ganjil gitu, dua atau genap, genap akan muncul kata genap gitu. Jadi di sini kita buat variabel listnya angka sama dengan 2,1,3,5,7 dan sama dengan ini untuk variabelnya. Ini buat nanti printnya n. Di sini kita buat list comparison-nya. Buat kondisi if for in angka. Di sini kita coba jalankan terlebih dahulu. Udah seperti ini. Kita i-nya beri sebuah kondisi menggunakan f integer. Sama dengan genap ganjil. Ganjil. Di sini kita kasih kondisi if. Itu ganjil itu if apa gitu? If i modulus 2 sama dengan 1. Di sini kita perlu masukkan else-nya. Di sini else kita kasih f integer else i sama dengan genap gini terlebih dahulu. If f ganjil if i modulus 2 sama dengan else f integer ganjil. Sebentar. If else integer else i sama dengan genap. Di sini kita coba jalan. Ini kan genap, ganjil,
ganjil ganjil. Nah, sesuai ketentuan. Yang kedua itu diberikan sebuah list kata buatlah list baru yang berisi list nested list yang berisi huruf vokal berada di setiap kata dalam list lama menggunakan teknik list comparison. Nah, di sini kita buat listnya terlebih dahulu. List sama dengan programming, Python, list, nah, kita buat kayak seperti tadi, and print and di sini coba kita in list. Nah, kita coba jalankan terlebih dahulu. Masuk. Nah, di sini kita itu dibuat kondisi nested for kan, nested list maksudku, maaf. Di sini berarti kita dikasih buat list baru x for x in i. Nah, kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, udah berurutan seperti ini. Kita kasih kondisi if i in a i u e o nah, seperti ini. Bentar, terjadi kesalahan, bentar. For i in ayo. If x in. Nah, sesuai contohnya o a i tutup o i o o. Nah, ketiga itu kita suruh membuat list tuple. Jadi kita buat listnya dulu, tuple dengan data 1 1 1 2 2 3 4 5. Nah, itu munculkan kita diberi sebuah tuple, carilah berapa banyak data satu pada tuple tersebut tanpa menggunakan metode count. Kalau kita menggunakan metode count itu kita tinggal cari apa yang kita cari. Nah, di sini kita membuat for i in tuple Nah, di sini kita buat variabel baru, contohnya hasil sama dengan 0. Kan kita tidak tahu ada berapa gitu, umpamanya gitulah. Jadi for i in data if i sama dengan 1. Itu kan kita diminta 1 kan.
Jadi hasil sama dengan hasil plus 1. Nah, di sini kita print hasil 3. Sesuai kan? Tentunya kita mau 2 gitu. Ada 2. Umpamanya 3. Ada 1. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi saya di sini ingin melanjutkan menjelaskan tentang modul 7 praktikum. Nah, pertama-tama itu soalnya itu yang pertama, buatkan program Python mengelola data mahasiswa menggunakan diagnotori ketentuan berikut. Program memiliki mahasiswa menyimpan data format key, nama singkat, value, diagnotori, berisi data mahasiswa dengan struktur nama string, integer, name integer, prodi string, dan angkatan integer. 2. Program harus memiliki penampilan data mahasiswa yang tersimpan. Jadi udah langsung muncul gitu. Ketiga, fitur yang harus dibuat menampilkan data tampil seluruh data mahasiswa format rapi menggunakan perulangan data, menambah data, mengubah data, menghapus menu, menghapus data, validasi input, pastikan inputan menu angkatan adalah angka 1 sampai 4, NIM angkatan berupa integer, NIM dan angkatan berupa integer. Validasi input ya pada menu ubah data. Nah, di sini saya itu input ya tidak itu di semua aspek gitu. Jadi menjelaskan pertama-tama di sini print saya mempunyai data diaktonori gitu. Def semua. Di sini kita kan masuk while nih. Mana? Bentar. Masuk sini. Print tampil. Kita ingin menampilkan ini kan data mahasiswa. Di sini kita ke dev tampil. Nah, di dev tampil ini for i j in data mahasiswa item. Jadi kita itu data mahasiswa item itu berarti i ini untuk key-nya di sini. Terus j-nya itu dibuat value i gitu. Print nama j berarti value j, value-nya i, nama, name dan sekian ditampilkan di sini. Nah, terus masuk ke bagian pilih menu. Kita itu input. Kita mau pilih yang mana gitu. 1, 2, 3. Nah, di sini saya milih 1. If while true berarti kan itu untuk inputan kita itu kayak di menu 1 itu lanjut enggak gitu. Nanti B, input B, nama singkat string, name singkat string, ini string nama, integer, name, inputan prodi, masukkan angkatan, integer, data baru. Nah, ini kan kita mau menambahkan data baru. Masuk ke data baru B, C, D, E, F. Data baru. Nah, masuk ke sini. Data B. B itu kan tadi key kan. Key-nya berapa? Contoh di sini saya memasukkan key-nya 24089. Nah, berarti ini nama, masukkan nama, ini sekian. Tadi kan udah udah
masukkan datanya, contohnya itu tadi. Nah, itu ke data baru. Ini data mahasiswa itu diagnotorinya itu langsung masuk gitu. B key-nya, nama, NIM, prodi, angkatan. Berarti kan udah dimasukkan di bagian sini sesuai ketentuan gitu. Kedua, ini if lanjut gak di menu 1 dengan string parameter string di menu 1. Berarti lanjut gak? Lanjut gak gitu. Kesini kan tadi di menu 1 kan parameternya. Aslinya tanpa parameter ISO juga. B input lanjut tidak di menu 1 gitu. Y nah itu lower. Kita itu akan memasukkan Y besar atau gede, kecil. Nah itu akan Y-nya itu otomatis kecil gitu kalau pakai lower ini. B sama dengan Y, return true. Berarti returnnya true. Kalau mau lanjut gitu mana ya? Nah kalau mau lanjut continue, berarti terus nge-while lagi gitu. Kalau else kita pilih selain Y gitu, akan else kan return baliknya itu lanjut gak itu return false kan, selain Y gitu. Nah jadi kita itu bentar maaf, milih N tidak, di sini N kan, akan muncul data mahasiswa yang kita input tadi kan udah diinput ini. Nah muncul kan udah ditambah gitu tuh. Itu kalau kita lanjut gitu tambah data lagi gitu, kan ini kan udah break nih, jadi kesini lagi while true, kesini maaf kesini maksud gue maaf ya, while true gitu, masuk ke sini lagi, masuk ke sini maaf, tampil itu tadi udah ditambah datanya, Muhammad Sumbul apa gitu. Nah berarti kan masuk ke sini, itu ditampilin gitu. Nah ditampilin, kita itu milih lagi, milih ubah data nih. Aku mau ubah data, ubah data pilihan kedua, ubah data. Ini masukkan data yang ingin diubah 2408. Pilihan 2 print data yang ingin diubah itu for i in data mahasiswa key. Nah itu key-nya kayak key-nya itu kan berapa yang NIM singkat itu maksudnya print i, jadi di print sebanyak kan tadi ada 2 totalnya itu. Ubah data input. Nah aku di sini ubah data di bagian 240689. Nah masuk ke ubah data. Nah di sini if mahasiswa, nah itu umpama kita ya data mahasiswanya kan 24089 itu gak ada. Nah itu nanti kembalinya pilihanmu bukan dia, pilih yang lain gitu. Nah jadi kan kita tadi masukin yang bener kan, jadi print atribut nama NIM, mau ya pilih gitu kan integer, pilih masukkan yang ingin diubah satu berapa, umpama gak ada gitu pilihannya, pilihan tidak ditemukan gitu, pilih itu saya di situ ubah apa ya tadi, ubah prodi, nah di sini ini key-nya, kan jadi key sekian, terus aku mau prodi apa nih, mau di key-nya yang 24089 itu di bagian apa, prodi kan, input masukkan yang baru, jadi prodinya itu apa mau yang dimasukkan gitu kan. Di sini saya pertama itu T informatik mana ya, T infor kan, di sini jadi ubah menjadi teknik informatika ya. Ini lanjut seperti tadi, pilih N kan. Nah data mahasiswa, nah kan berubah yuk. Pertama itu kan apa ya,
kan jadi teknik informatika. Nah, yang kedua nama pilihan kedua. Nah, di sini ubah lagi gitu. Bagian apa ini? Bagian 5. Pilihan tidak ditemukan. Sesuai yang dikatakan tadi oleh saya, pilihan tidak ditemukan. Kalau milih selain dari 4 ini. Nah, itu lanjut atau tidak gitu. Kan di sini kita menggunakan while true kan. Lanjut tidak gitu. Nah, kan tidak kan. If 2, apakah mana? Kan kembali ke sini. Apakah lanjut gak sesuai tadi kan? If apabila lanjut true apa? Nah, di sini saya memilih selain y gitu. Jadi ngebreak balik ke sini lagi, ke sini print. Kita itu hapus data, bagian hapus data. Di sini hapus, lanjut nah di sini pilihan tabel mahasiswa. Pilihan di sini kita pilih pilihan Anda ketiga. Di sini kita masukin apa yang mau dihapus. Contoh 24076 itu key-nya gitu. Bentar. Di sini pilih menu sama dengan 3 while true itu kayak tadi, itu apabila gak di break, kalau selain y gitu gak keluar. Print berikut yang ingin dihapus for i. Nah, itu kan menampilkan key yang ada di data diagnostory apa itu? Tuple diagnostory apa ya? Lupa aku. Hapus input. Yang dihapus itu apa? Sesuai di sini kayak 24089. Nah, del data siswa hapus. Berarti data mahasiswa yang ada key-nya, yang key-nya 24076 di sini kan 24 mana ya? Maaf. 24076. Maaf, bukan ini. Nih. Lanjut gak? Kan tadi udah dijelaskan tidak kan? Jadi datanya itu tinggal segini. Data tinggal 24089 kan udah dihapus. Nah gitu. Apabila pilihan menu sama dengan 4 itu kan udah nih. If lanjut gak gitu. Di menu 3 lanjut gak gitu. 3 kan lanjut gak itu sesuai di sini. Lanjut gak apabila kita milih y itu lanjut. Kalau milih selain y itu false. Di sini saya milih n. Mana ya? Milih n, tidak lanjut gitu. Di sini menu keempat keluar dari while true kan di sini. Kayak kan udah 3 kan ke break gitu. Lanjut ke sini. Sini pilih menu Anda. Pilihan menu Anda. Aku di sini milih keluar karena udah selesai gitu. Mana? Milih 4 keluar. Terima kasih atas kunjungannya. Jadi kan while true-nya udah ke break tuh. Di sini apabila milih 4 kita ke break. Nah, gimana nih kalau aku mau milihnya dari lebih atau bukan di dalam ini 5 gitu. Nanti akan muncul ini. Dia bukan pilihanmu, pilih yang lain gitu. Mungkin lanjut di pembahasan yang kedua. Buatlah tuple berisi data mahasiswa dengan format NIM, nama, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas mahasiswa minimal 3. Tampilkan nama data nilai UAS mahasiswa pertama. Berarti kita tampilkan data mahasiswa pertama. B, hitung rata-rata tugas. Berarti kan di sini nilai tugas. Berarti ini kan. Nah, pertama-tama kita itu
data tupel kan. Ya, data tupelnya itu mahasiswa. Nah, di sini print mahasiswa dengan nama di sini kan dengan nama mahasiswa, berarti data mahasiswa indeks ke 0, berarti indeks 0 1 2, indeks ke 0 dengan indeks ke 1 berarti 0 di bagian 1 itu 0 1. Berarti namanya keluar Aji gitu. Dan nilai UASnya kan nilai UAS kan 90 tuh. Berarti dan nilai UAS mahasiswa dengan indeks 0 kan pilih mahasiswa pertama gitu. 0 2 0 1 2 di sini bagian 1 0 1 gitu, indeks ke 1. Nah, print ini buat tampilan saja. Print B rata-rata nilai tugas mahasiswa adalah rata tugas. Berarti nilai rata-rata tugas ini nilai rata-rata semua data gitu. Nah, jadi di sini for J, di sini untuk menampung inputannya nanti for J inputan ini untuk memasukkan data semua gitu. For J in range 3, berarti 0 1 2 3 gitu. A plus mahasiswa J mahasiswa kan 0 kan putaran pertama nih. 2 berarti kan 0 2 2 berarti kan 0 0 ini 0 1 2 2 0 1 2 berarti 80. Lanjut 2 nih ke sini 1, berarti ininya jadi 1 kan ditambah tadi, berarti 80 di sini, ditambah lagi 86, ditambah lagi 89. Nah, kan sudah ditambah-tambah tuh. Nah, hasil A itu dibagi 3. Jadi hasilnya itu dibagi 3 untuk menemukan rata-ratanya gitu. Return ke sini, berarti hasilnya 85. Sekian. Yang ketiga, berikan list nama Budi, Ani, Citra, Denny. Buatlah list nama berisi nama-nama tersebut dalam huruf kapital dengan list comparison. Nah, di sini kan kita punya list nama Budi, Ani, Citra, Denny. Di sini kita hasil itu di list comparison hasilnya umpamanya di anu itu for list nama. Ini dikondisikan kayak for in list nama, umpamanya itu diuper jadi contoh pertama itu Budi, diuper Budi nih, jadi upper itu fungsinya itu gede, kalau lower itu jadi kecil gitu, Budi. Nah, kedua Ani, ketiga Citra, Denny. Hasil di print kan udah dimasukin nih, jadi gitu. Mungkin pembahasan contoh nomor 1 gitu setelah ini. Di sini ngasih contoh nomor 1 kan. Oke, di sini mohon bersabar. Di sini kan kita ada tambah data jadi 1 nih, tambah data NIM singkat 24 contoh 099. Nama, masukkan namanya apa, namanya Aji contoh. NIM 240411100099. Prodi teknik Indo gitu. Ini contohnya salah gitu, nanti diubah. Masukkan angkatan 2023. Nah, hasilnya kan
Nah, itu lanjut gak gitu kan tadi sesuai dijelaskan tadi. Saya sini tidak melanjutkan. Tuh, tabel mahasiswa. Eh, kan kita itu mau contoh nih, eh, mau kita ubah data 24099. Nah, aku mau ubah data 24099. Nah, itu umpama kita datanya salah gitu, printnya itu kayak ada kalimat gitu kayak ini salah kan. Nah, itu pilihanmu bukan dia, jadi pilih yang lain. Lanjut gak di menu 2? Lanjut. Ubahnya yang betul ya, 099. Nah, data apa yang mau diubah nih di 099? Aku di prodi itu prodinya salah, teknik Indo gitu. Berarti di prodi diubah teknik informatika. Nah, lanjut gak di ubah gitu, ubah atribut? Tidak. Lanjut gak di menu 2? Tidak. Tuh, perubahan. Hapus data. Itu yang dihapus apa? Contoh 2099. Lanjut gak? Tidak. Nah, hilang kan? Jadi pilih keempat, keluar. Udah keluar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.